Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-30 dalam bacaan kita terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab Al-Ghuslu wa Hukmul Junub, mandi dan hukum seputar junub. Pada malam hari ini kita akan masuk di hadis 119 yang belum sebutkan, dan tentunya langsung kita bahas, kita baca 120 dan hadis 121 karena ini semua terkait dengan mandi junub dan mandi suci dari haid. Kata beliau rahimahullah di hadits 119-120, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimali fayaghsilu farjah thumma yatawaddau thumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalath hafanatin thumma afadu ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Walahuma min hadithi Maimunah thumma afraga ala farjihi faghassala bishimalihi faghasalahu bishimalihi thumma daraba bihal ard wa fi riwayatin famasahaha biturabe wa fi akhirih thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Ini dua hadits yang belum sebutkan terkait dengan cara mandi junub. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika mandi karena jinabat yaitu junub akan mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, itu beliau ciduk air dengan tangan kanan. Kemudian beliau tuangkan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Karena tidak boleh mencuci kemaluan dengan tangan kanan. Beliau ambil air dengan tangan kanan dan dituangkan ke kiri, mencuci kelaminnya. Kemudian beliau berwudu. Lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Lalu menyiram kepalanya 3 genggam, itu 3 kali siram. Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya. Ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tapi lafaz ini lafaz Muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari Muslim dari Maimunah, belum menyiram kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kiri, lalu menggosok tangannya pada tanah.
Dalam satu riwayat, lalu belum menggosok tangannya dengan debu tanah. Di akhir riwayat disebutkan kemudian saya memberikannya sapu tangan, itu yang disebut dengan handuk kecil yang belum berikan, namun belum menolaknya. Dalam hadis itu juga disebutkan beliau mengeringkan air dengan tangannya. Mengeringkan air dengan tangannya. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau bawakan hadis Aisyah dan Maimunah di atas caranya orang Syafi'iyah. Karena orang Syafi'iyah menggabungkan antara cara mandi Aisyah dan cara mandi yang dinukil oleh Maimunah. Orang Syafi'iyah. Jadi dua cara mereka jadikan satu. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal dua penukilan dari Aisyah dan Maimunah ini adalah penukilan yang berbeda di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Makanya selain Syafi'iyah tidak memilih seperti ini, itu langsung dikompromikan dua riwayat. Tapi mereka lebih condong untuk menukil masing-masing dari dua hadits itu dengan cara mandi yang berbeda. Dengan cara mandi yang berbeda. Sebentar kita akan baca insyaAllah penukilan yang berbeda dari Aisyah dan Maimunah. Kalau di sini ini Al-Hafidz Ibnu Hajar belum langsung gabungkan. Sehingga ya kita bisa melihat cara mandi Maimunah masuk di Aisyah dan cara mandi yang disebutkan oleh Aisyah masuk di Maimunah. Masuk di Maimunah. Tapi kita lihat dulu sumber hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 248 dan Muslim 316. Hadis Maimunah riwayat juga oleh Imam Al-Bukhari di dua tempat ya, 259 dan 274. Dan Muslim 317. Tentunya sahih. Adapun fikih hadis, sepakat para ulama akan disyariatkannya mandi junub dengan cara mandi Aisyah dan Maimunah. Iya. Itu sepakat itu. Dan dua cara ini yang disebut dengan mandi cukup atau yang disebut dengan sebenarnya mandi sempurna. Iya, kadang juga mereka katakan mandi cukup atau kadang juga disebutkan dengan mandi sempurna. Ya, mandi sempurna, dua ini. Jadi mereka sepakat cara mandi yang dinukil oleh Aisyah atau cara mandi dinukil oleh Maimunah radhiyallahu taala anhuma itu adalah cara mandi yang disyariatkan. Cuman mereka beda dalam menyikapinya. Iya, mereka beda dalam menyikapinya. Yaitu apakah dipraktekkan satu persatu atau dikompromikan. Orang Syafi'iyah sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka kompromikan. Termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia gabung itu dua cara mandi. Dua cara mandi. Dan untuk melihat masing-masing dari cara mandi Maimunah dan cara mandi Aisyah, kita bisa melihat penukilan dulu Bukhari Muslim cara Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kan penulis menukil beliau ringkas potong antara dua cara mandi. Adapun penukilan masing-masing, pertama sekarang kita baca dulu dalam riwayat Bukhari Muslim cara mandi yang dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Aisyah, kana an-nabiyyu idza iktasala minal janabah, adalah Nabi SAW apabila mandi dari junub, ghasala yadayhi, maka awal kali belum mencuci kedua tangannya, telapak tangan. Tsumma tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu dengan wudu seperti mau sholat. Itu wudu sempurna. Dari mencuci tangan
telapak tangan, kumur-kumur masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, cuci wajah, tangan sampai ke siku, kanan kemudian kiri, kemudian usap kepala, kemudian cuci kaki. Itu namanya belum berwudu seperti wudu mau sholat. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'ara. Setelah wudu sempurna, maka belum mentahlil, belum menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Jadi belum basahi dulu tangannya dengan air, kemudian belum menyela rambutnya dengan kedua tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa sya'a basyaratah, sampai ketika beliau sudah menyangka bahwa air sudah membasahi kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma' thalath marrat, maka belum menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadi, kemudian beliau menyiram seluruh badannya. Ini cara Aisyah. Wudu sempurna. Sebelumnya tadi mencuci kelamin tentunya. Kemudian cuci tangan, wudu sempurna. Dan belum menyela rambutnya. Setelah belum mengira bahwa sudah basah kulit kepalanya, maka belum menyiram kepalanya 3 kali. Setelah menyiram kepalanya 3 kali, maka belum menyiram seluruh badannya. Ini cara mandi Aisyah radhiyallahu taala anha. Cara mandi Maimunah di Bukhari Muslim juga. Di Bukhari bahkan dinukil 2 kali. Dinukil 2 kali. Maimunah berkata, anha qalat, beliau berkata, wada'tu li Rasulillah wadu al-janabah. Saya menyiapkan untuk Rasulullah air mandi junub. Sebagai faedah, tadi di hadits Aisyah, ya, ada riwayat setelahnya yang tadi kita lupa sebutkan. Aisyah, kenapa dia melihat Rasulullah mandi? Beliau katakan, kuntu aktasil ana wa Rasulullah. Saya mandi bersama Rasulullah. Makanya belum menukil cara mandi junub dari Rasulullah. Karena belum nukil, saya mandi bersama Nabi. Saya mandi bersama Nabi. Min ina'in wahid, dari satu tempat air. Dari satu tempat air, naktarifu minhu jami'an. Kami menciduk air dari tempat yang sama, berdua. Saling berganti mengambil air. Jadi makanya belum menukil cara mandi Nabi seperti yang Nabi lakukan. Ini kenapa saya baca ini, supaya kita paham bahwa ini adalah 2 cara yang boleh kita pilih. Karena penukilannya berbeda, berbeda tempat, berbeda waktu. Berbeda tempat, berbeda waktu. Kalau di sini jadi di hadits Aisyah belum menukil cara mandi Nabi dari awal karena mereka berdua di satu tempat. Mandi bersama. Kalau faedah lain tentunya bolehnya suami istri mandi bersama. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena ini dilakukan oleh Nabi, sunnahnya suami istri mandi bersama. Iya, sunnahnya suami istri mandi bersama. Iya. Karena juga halal bagi mereka untuk saling melihat. Halal bagi mereka untuk saling melihat kepada aurat sesamanya. Kepada aurat sesamanya. Tidak ada masalah bagi suami istri. Jadi ini penukilan pertama, Maimunah. Sekarang penukilan Maimunah. Juga istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita juga. Wada'tu li Rasulillahi wadu al-janabah. Saya mempersiapkan untuk Rasulullah air mandi junub. Ini kalau dalam masalah fikih keluarga, yaitu seorang istri, dia layani suaminya sampai menyiapkan air mandinya. Menyiapkan air mandinya. Jadi ini Maimunah radhiyallahu taala anha menyiapkan air mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka singkat cerita Nabi sekarang datang mandi. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasirihi marratain aw thalatha. Maka mulai Nabi mengambil air dengan tangan kanannya 2 kali, menuangkan ke kiri 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjah. Kemudian belum mencuci kelaminnya. Tsumma daraba yadahu bil ard. Kemudian belum memukulkan tangannya ke tembok, ke tanah. Itu untuk menghilangkan najis yang lengket ketika mencuci kelamin tadi. Kalau kita sekarang tidak disunahkan lagi. Itu kan tidak ada lagi WC-nya tanah. Iya, tidak bisa kita pukul tembok. Tapi bisa diganti dengan sekarang sabun. Karena dulu kan yang membersihkan itu tanah. Adalah tanah. Kalau sekarang kita bisa cuci dengan sabun setelannya. Setelah itu, tsumma tamadmada wastansyaqa. Perhatikan ini perbedaannya. Kalau tadi langsung wudu sempurna. Kalau ini kemudian Nabi berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Serta mengeluarkannya. Wa ghassala wajhaha dan mencuci wajahnya. Setelah kumur-kumur masukkan air ke hidung, keluarkan, cuci wajah. Wa dira'aihi dan belum cuci tangannya sampai ke sikunya. Setelah wajah, cuci tangan sampai ke siku. Perhatikan setelahnya, ini perbedaannya. Tsumma afadha ala ra'sihil ma. Setelah cuci tangan sampai ke siku, Nabi langsung siram kepala. Tidak ada usap kepala, tidak ada menyelai-menyelai rambut. Dipahamkan? Ini perbedaan di sini. Langsung setelah jadi belum kumur-kumur, air ke hidung keluarkan, cuci wajah, tangan sampai ke siku, ambil air, siram kepala. Tidak ada wudu sempurna seperti yang di hadits Aisyah. Siram kepala. Tsumma ghassala sa'ira jasadi. Setelah siram kepala maka belum menyiram seluruh badannya. Seluruh badannya. Tsumma tanaha. Setelah itu belum mau keluar, sudah selesai dari mandi, belum minggir dari tempat mandinya tadi sedikit. Faghassala rijlaihi dan belum mencuci kedua kakinya. Jadi kaki di akhir. Kepala tidak diusap, langsung disiram. Kemudian di akhir cuci kaki. Tadi di awal tidak cuci kaki. Jadi ini perbedaannya. Wudunya itu tidak sempurna. Tapi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, wajah, tangan sampai ke siku, siram kepala. Siram seluruh badan, setelah itu cuci kaki. Di ujung mandi. Di ujung mandi. Ini cara mandi Maimunah. Cara mandi Maimunah. 2 cara mandi ini, kebanyakan ulama menukil bahwa ini 2 cara yang berbeda. Boleh kita lakukan kadang yang ini, kadang yang itu. Satu kali kita mandi junub, kita pakai cara Aisyah. Di mandi junub lagi yang lain, kita pakai cara Maimunah. Kita pakai cara Maimunah. Dan ini lebih sempurna mengikuti sunnah daripada menggabungkan. Karena ini penukilan 2 orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Kemudian di ujung hadis Maimunah ada juga di penukilan penulis tadi. Fa'ataituhu bi khirqah. Kalau di lafaz yang dinukil oleh penulis, fa'ataituhu tsumma ataitu bil mindil. Sedatangkan mindil. Iya, sapu tangan. Tapi di hadis Bukhari Muslim, tsumma ataitu bi khirqah. Ini lebih jelas. Kemudian saya mendatangkan handuk. Memberikan kepada Nabi handuk. Tapi setelah itu Maimunah berkata, falam yuridha, Nabi tidak ingin handuk. Faja'ala yanfudul ma'a biyadi. Ini lebih jelas. Maka beliau merontokkan air dengan tangannya. Jadi belum tidak lap pakai handuk, tapi pakai tangannya belum menjatuhkan, merontokkan air yang ada yang melekat di badannya. Ini 2 cara mandi
yang alhamdulillah sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak menggabungkan lebih bagus daripada menggabungkannya. Karena penukilannya ini berbeda. Kan tidak masalah kalau beda penukilan, berarti caranya yang berbeda. Boleh dipilih kadang ini kadang itu. Iya, karena dua-duanya juga sahih, riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai cara mandi sempurna. Cara mandi sempurna. Adapun faedah tambahan yang disebutkan dalam hadis, yaitu para ulama menyinggung lewat hadis Maimunah ini, boleh enggak kita pakai handuk setelah mandi junub? Para ulama terdapat silang pendapat. Ada mengatakan makruh pakai handuk ketika sudah mandi junub. Kenapa? Dari mana pendalilannya makruh? Ini Maimunah menyiapkan handuk untuk Nabi, tapi Nabi tidak pakai. Dan belum hanya merontokkan air di badannya dengan tangannya. Itu menunjukkan Nabi tidak pakai, menunjukkan makruh. Sementara ulama lain lagi, dan ini adalah mayoritas, bahkan itu menunjukkan bolehnya, tidak makruhnya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, bahkan itu menunjukkan sunnahnya. Dari mana? Maimunah siapkan. Berarti kebiasaan Nabi sebenarnya pakai handuk. Karena istri Nabi siapkan handuk untuk Nabi. Itu menunjukkan kebiasaan Nabi pakai handuk. Adapun waktu itu Nabi tidak ingin, ya Nabi memang lagi tidak mau pakai handuk. Bukan berarti tidak boleh. Tapi istrinya ini siapkan karena memang kebiasaan Nabi pakai handuk setelah mandi. Cuman waktu itu beliau tidak ingin pakai handuk. Beliau ingin air junubnya itu, air mandi junubnya itu rontok sendiri dengan tangannya supaya mendapatkan keutamaan, yaitu air junub yang kita pakai mandi itu akan gugur bersamanya dosa-dosa kita bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang kita pakai mandi. Artinya beliau sekarang ingin melakukan keutamaan itu, bukan menunjukkan makruhnya pakai handuk. Dan ini pendapat yang benarnya tentunya. Ini pendapat yang benarnya bahwa pakai handuk ketika mandi junub boleh. Tidak makruh. Boleh tidak makruh. Selesai ini dua hadits ini, kita tidak perlu jelaskan satu persatu tentunya. Fikihnya itu karena sudah jelas sekali dalam lafaz hadits. Apalagi tadi yang kami bacakan di cara Maimunah dan cara Aisyah yang diringkas oleh penulis. Kita baca yang 121. Ini cara mandi cukup tanpa wudhu. Kata beliau, wa an Ummi Salamah, istri Nabi juga. Semua ini menukil dari perbuatan dalam, ya. Cara mandi Nabi adalah dinukil oleh istri beliau. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Dan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, apa ankuduhu li guslil janabah wa fi riwayatin wal haidha, faqala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayatin, rawahu Muslim. Kata beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah wanita yang sedang mengikat rambut kepalaku. Ini kalau dibaca asyuddu. Kadang juga ada bacaan asyad, saya sangat lebat rambut kepalaku. Terkepang, terikat. Apakah saya harus membukanya untuk mandi jinabat, itu mandi junub? Dalam riwayat yang lain disebutkan mandi dari haid. Jawaban Nabi, tidak.
Tidak perlu dibuka itu kepangan rambut, ikatan rambut. Kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Maka kamu sudah telah suci. Itu sudah cukup. Nah, ini tanpa ada wudhu sama sekali. Bahkan tanpa dibuka kepangan kepala, rambut. Langsung saja siram 3 kali di atas kepala. Kemudian air itu tentunya turun ke badan. Maka telah suci. Telah suci. Ini cara mandi yang terakhir. Ini mandi cukup. Ini disebut dengan mandi cukup. Kalau 2 tadi disebut mandi cukup dan juga sempurna. Kalau ini cukup saja. Kalau tadi cukup dan sempurna. Kalau ini disebut dengan mandi cukup tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 330, derajatnya sahih. Cuman lafaz dan mandi dari haid dianggap syadz, dhaif. Karena bersendiri dalam menukilnya sebagian rawi yang terpercaya dan banyak menyelisihinya dari para penghafal yang terpercaya juga tidak menukilnya. Iya, yaitu tambahan kata haid. Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya wudhu. Itu yang pertama. Tidak wajibnya wudhu dalam mandi junub dan mandi suci dari haid. Dan cara mandi Ummu Salamah ini disebut dengan mandi cukup. Mandi cukup. Iya. Dengan ini selesai dari cara mandi. Iya, cara mandi suci dari hadat besar. Dari hadat besar. Iya. Berikutnya itu sudah masuk di pembahasan lain lagi. Kita cukupkan saja dulu dengan pembahasan cara mandi dari 3 riwayat tadi. Riwayat Maimunah, riwayat Aisyah, dan riwayat dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha atau anhunna. Baik, sedikit lagi adzan, kita baca saja dulu pertanyaan. Apa itu? Ibnu Utsaimin. Kita baca pertanyaan. Ustadz, apakah niat mandi junub bisa pada saat dalam kamar mandi? Dan apakah kalau cukup menyiram seluruh tubuh dan niat, apakah ini sah? Sudah kita bilang tadi, kalau kita mengguyur seluruh tubuh kita dari kepala sampai ke bawah, itu sudah sah. Sudah cukup. Sudah cukup. Dan apakah niat mandi junub bisa pada saat di dalam kamar mandi? Bisa. Karena niat itu kan tidak terlafadzkan. Tidak terlafadzkan. Hanya ya perbuatan hati. Hanya perbuatan hati. Sehingga boleh walaupun saat kita berada di dalam kamar mandi. Apa hukum berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya Abul Qasim. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Bernamalah dengan namaku Muhammad, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Bernamalah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jadi kita bernama dengan nama Nabi itu Muhammad, ya. Dan kalau berkunyah dengan selain kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, apakah kentut atau buang angin sembarangan itu tidak sopan?
dan termasuk dari sifat-sifat kaum Nabi Lut. Kalau terakhir tidak tahu. Kalau tidak sopan kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan orang. Iya, kembali ke kebiasaan orang di tempat atau di daerah itu. Kalau mereka anggap biasa di tengah orang, kentut itu boleh bunyi dimanapun, maka hal biasa. Tidak mencacati muru'ah, kesopanan. Tapi kalau kebiasaan orang di tempat itu adalah kentut itu adalah tidak boleh bunyi di sembarang tempat, maka itu bisa dikatakan tidak sopan. Jelas hal itu kembali ke urf, kebiasaan orang. Ustadz, teman saya kemarin mendapat beasiswa kuliah, tapi dengan syarat tidak boleh menikah selama masa perkuliahan. Dan teman saya sekarang sudah semester 2 dan qadarullah ada yang menawarinya untuk menikah dengan seorang akhwan. Hah? Kenapa nak akhwan? Ikhwan atau setengah gitu, gitu. Gimana ini? Iya. Dengan seorang akhwan, dan teman saya bingung dalam menyikapi tawaran tersebut karena dia terikat dengan kuliahnya. Di sisi lain dia mau menolak, tapi adiknya si akhwat berkata, saya tidak mau kakaknya menikah kecuali dengan teman saya. Berat ya. Dan ibunya juga si akhwat sudah condong kepada teman saya, bahkan ingin mendatangi langsung teman saya untuk membicarakan hal ini. Dan teman saya tidak tahu dalam mengambil keputusan, karena teman saya juga tidak mau memberikan janji untuk menikahinya. Jazakumullah khairan. Untuk menikahinya setelah lulus kuliah, karena bisa saja keinginannya berubah setelah kuliah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu harus pegang syarat yang dipersyaratkan kepada mereka. Ketika dia sudah menerima syarat itu yang dia pegang. Inilah ujian, cobaan. Apakah dia muslim yang penuhi syaratnya atau muslim yang mengingkari syarat yang dia sudah sepakati. Yang dia sudah sepakati. Itu harus diperhatikan. Kita tidak dikatakan lulus dalam ujian memenuhi syarat yang kita sudah setujui sama sebuah pihak, kecuali kita pasti diuji dulu. Inilah ujiannya. Disinilah kita mengambil sikap. Dan kalau kita melanggar ini syarat, nanti mudah kita melanggar nanti syarat dengan perempuan itu. Dengan akhwat tadi. Secara dari sisi lain, akhwat tidak boleh menikah dengan orang yang tidak patut, tidak memenuhi persyaratan yang diajukan. Karena biasanya nanti dia ingkar juga janji setelahnya. Kan ini saja dia tergoda dengan perempuan, tawaran adiknya tadi, langsung dia mau ingkar syarat. Ini bahaya. Orang seperti ini tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Kalau dia ingkar ini, nanti menunjukkan tidak baik akhlaknya. Karena Nabi bilang begitu. Seorang muslim itu selalu pegang syarat yang dia sudah tentukan sebelumnya dengan sebuah pihak. Iya, yang tidak boleh dia langgar. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya, itu. Baru tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Jadi kita
sekarang adalah penuhi syarat yang pertama. Ini hanyalah ujian. Itu setelahnya. Itu setelahnya dan cobaan. Ya, kalau memang itu jodoh kita, tidak akan pergi itu. Penuhi saja dulu syaratnya. Kalau memang sudah darurat, pergi saja ke lembaga yang tadi yang memberikan beasiswa kepada kita untuk membatalkan. Kita batalkan sendiri syaratnya ke sana. Iya, kita sampaikan bahwa saya sudah tidak kuliah, saya sudah mau menikah. Supaya kita tidak makan beasiswanya orang dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Wallahualam. Apa hukumnya jika kita lupa mandi junub? Ya wajib mandi. Kalau kita lupa, wajib kita mandi saat kita ingat. Wajib kita mandi saat kita mengingatnya. Apakah ada sunnahnya duduk istirahat ketika ingin bangkit ke rakaat selanjutnya dalam sholat? Berselisih para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam hal itu. Apakah ketika ingin bangkit di rakaat ganjil ya, duduk istirahat dulu baru bangkit, atau kita langsung bangkit dari sujud kedua? Berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak duduk istirahat dengan alasan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tidak ada bacaan. Kalau seandainya ada duduk istirahat, maka akan ada bacaan untuk duduk itu. Iya. Terus juga di antara mereka ada mengatakan, adapun ada dalil yang menukil, kata mereka itu tidak dinukil oleh banyak sahabat, hanya seorang diri. Ia menukil bahwa Nabi duduk istirahat. Yang kita akan sebutkan di pendapat kedua. Hanya satu orang menukil Nabi duduk istirahat. Itu alasan mereka juga. Kalau seandainya disunahkan, maka akan banyak sahabat yang menukil. Kan banyak sahabat yang menukil. Ini alasan-alasan dari yang berpendapat bahwa duduk istirahat saat bangkit dari rakaat ganjil tidak disunahkan. Juga alasan keempat itu yang menukil Nabi duduk istirahat itu waktu Nabi sudah berusia, badan Nabi sudah berisi. Nabi sudah mulai sudah tua, kata mereka begitu. Ini alasan-alasan yang mengatakan tidak duduk istirahat. Ulama lain seperti Imam Syafi'i rahimahullah dan mayoritas ahli hadis, kalau tadi itu mayoritas ahli fikih, tapi Imam Syafi'i dan para pengikutnya, bahkan mereka yang berkeras dalam hal ini, dan mayoritas ahli hadis, mereka mengatakan sunnah duduk istirahat. Mereka mengatakan sunnah duduk istirahat saat bangkit di rakaat ganjil setelah sujud kedua. Dalil mereka dalam hal ini adalah hadits Malik ibn al-Huwairith, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tidak diragukan kesahihannya, cuman mereka mengatakan itu Nabi lakukan karena sudah tua dan karena hanya seorang yang menukil. Jadi hadits yang mengatakan duduk istirahat, haditsnya Malik ibn al-Huwairith, riwayat Bukhari. Belum menukil bahwa Nabi SAW berdiri, sujud kedua. Dan belum duduk. Belum tidak langsung berdiri hatta yajlis. Sampai belum duduk, kemudian berdiri wa ya'tamidu ala yadayhi. Berdiri dan bersandar dengan kedua tangannya. Bersandar dengan kedua tangannya. Ini di hadits riwayat Bukhari. Dengan hadits ini mereka mengatakan bahwa sunnah duduk istirahat. Semua Syafi'iyah begitu. Sunnah duduk istirahat. Dan mayoritas ahli hadits mengatakan sunnah duduk istirahat dengan dalil tadi. Riwayat Bukhari dari Malik ibn al-Huwairith. Terus bagaimana dengan pendapat yang pertama tadi? Dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebelumnya. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar juga setelah Imam Nawawi rahimahullah
bantah. Cuman yang paling keras dalam hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau ucapan mereka tadi, kalau seandainya sunnah, maka akan ada bacaan. Imam Nawawi katakan ada bacaannya, itu takbir perpindahan. Allahu Akbar, itu sudah bacaan. Dan anggaplah tidak ada bacaan, tidak harus ada bacaannya. Kan sholat itu kan ada gerakan khusus, bacaan khusus. Tidak harus semua ada bacaannya. Ada bacaan, ada gerakan. Terus ucapan mereka juga tadi, kalau memang sunnah akan dinukil oleh banyak sahabat. Ya kalian juga menukil sifat sholat Nabi SAW bukan dari banyak sahabat. Tapi dari banyak sahabat ini masing-masing diambil, dikatakan inilah cara sholat Nabi. Misalnya menukil cara angkat tangannya Nabi. Itu kan bukan dari satu sahabat. Kan ada menukil sebahu, ada menukil sedaun telinga. Ya kita ambil semuanya. Doa iftitah. Itu kan digabung dari banyak sahabat. Ada yang dinukil oleh Abu Hurairah, ada yang dinukil oleh Anas, ada yang dinukil oleh Ibnu Umar. Digabung semua itu penukilannya. Bukan rame-rame di menukil, tapi masing-masing sahabat itu dikumpul. Kalau kita bilang harus dinukil oleh banyak sahabat, banyak hadits yang ditolak. Itu bantahannya. Karena harus dinukil oleh banyak baru diterima. Tentunya tidak seperti itu. Katanya kalau sudah sahih ya kita terima. Dan ini sahih dalam Sahih Bukhari. Adapun juga ucapan mereka, Nabi lakukan karena beliau sudah berusia, mulai badannya berisi. Asalnya beliau lakukan bukan karena itu. Asalnya apa yang dinukil dari perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Bukan karena sudah tua atau badan sudah berisi. Atau belum sakit. Nah, asalnya yang dinukil oleh Nabi adalah sunnah. Dinukil dari Nabi adalah sunnah. Iya. Apalagi perkataan mereka tadi? Udah bacaan? Sudah selesai? Apalagi ucapan mereka tadi? Sudah selesai semua ya? Terus dinukil oleh sahabat. Kata mereka, apalagi ini, antum tahu yang menukil ini, Malik ibn al-Huwairith. Dialah sahabat yang menukil ucapan Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini yang mereka jadikan pendukung. Ini Malik ibn al-Huwairith adalah sahabat Nabi yang menukil ucapan Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi apa yang belum nukil itu yang dia lihat dari Nabi solat. Dan Nabi suruh begitu. Maliklah yang belum bilang begitu. Kan Malik ibn Huwairith ini datang sengaja kepada Nabi untuk belajar. Melihat bagaimana Nabi solat. Mereka tinggal di Nabi SAW. Sampai Nabi melihat bahwa mereka sudah rindu kepada keluarganya. Nabi suruh mereka pulang kampungnya. Nabi suruh mereka pulang ke kampungnya. Dan Nabi bilanglah seperti itu tadi. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Maka apa yang belum nukil itu? Begitulah yang belum lihat Nabi solat. Dan dia praktekkan. Maka karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala agak keras dalam hal ini. Beliau berkata, jangan tertipu dengan orang yang menolak duduk istirahat. Karena dalil mereka adalah akal, taklil secara akal. Kalau seandainya disyariatkan akan ada bacaan. Kalau seandainya disyariatkan akan banyak menukil. Kalau seandainya disyariatkan akan itu karena sakit. Kan itu alasan akal. Sementara dalil dari orang yang mengatakan duduk istirahat, hadits, penukilan perbuatan Nabi. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil ayat, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Iya, tinggalkan itu. Agak keras memang beliau dalam menukil ini, bahkan belum menukil juga ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya. Ya apa yang dilakukan oleh Nabi itu ikuti. Iya. Ini saya pernah bahas itu memang karena ya di tengah kita kan
juga begitu kan, ada yang langsung berdiri, ada yang duduk istirahat. Jadi kadang juga orang yang baru belajar tidak tahu apa-apa kan kadang muncul pertanyaannya. Makanya itu tadi pernah saya baca, sudah lama itu dibaca, dan begitulah yang mereka saling membantah dalam hal tersebut. Siapa yang mau berpegang dengan hadits penukilan Malik ibn Huwairits, silakan, dari madhab mayoritas ahli hadits dan madhabnya orang-orang Syafi'iyah. Dan siapa yang tidak mau, tidak ada masalah. Karena bagi yang berpendapat duduk istirahat itu adalah sunnah. Artinya tidak batal sholat dengan tidak duduk. Tidak batal sholatnya. Tidak perlu kalau ada orang langsung berdiri langsung duduk kok dulu. Tidak perlu itu semuanya, karena itu juga sunnah. Itu juga yang berpendapat adalah sunnah. Hanya saja para ulama saling berkeras dalam bantah-membantah, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Namanya juga ya untuk mentakrir, menjelaskan pendapat yang menurutnya kuat. Pendapat yang menurutnya kuat. Tentunya kita dalam hal tersebut tidak ada dalam bab taklid, kita mencari siapa yang punya dalil. Tidak boleh kita bilang, saya ikut itu saja deh karena ustadzku saya. Tidak boleh kita begitu. Saya yakin kalau kita juga tanya itu, Ustadz apakah saya harus begitu atau tidak? Atau saya boleh ikut pendapat? Ustadz juga akan menjelaskan. Ustadz juga akan menjelaskan. Karena kita adalah ahli sunnah, itu beramal dengan dalil. Kalau datang dalil, kita beramal dengannya. Kalau tidak, maka kita cukup apa yang kita amalkan. Wallahualam. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allah. Kita lanjut lagi, di sini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, apabila seorang mandi wajib, kemudian setelah selesai mandi dan setelah mandi ia buang air. Setelah buang air maka dia menyiram lagi seluruh badan dengan niat mandi wajib lagi agar tidak usah berwudu lagi. Apakah ini boleh? Kalau dia sudah mandi wajib, tidak perlu lagi niat mandi wajib. Dia cukup berwudu. Kalau sudah berhadat, dia cukup berwudu lagi setelahnya. Bukan mandi wajib. Tidak ada kewajibannya mandi wajib. Dia cukup berwudu. Tapi apakah boleh dia mandi, bukan mandi wajib, mandi biasa dengan niat berwudu? Boleh. Boleh. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Tinggal dia kumur-kumur saja kalau karena air tidak masuk di bagian dalam. Di bagian dalam. Boleh dia mandi biasa dengan niat untuk wudu. Adapun mandi wajib 2 kali, iya, itu kalau biasa dilakukan bisa masuk dalam perkara yang dilarang. Karena sudah dilakukan, tidak boleh lagi dilakukan. Apakah boleh mengambil anak angkat? Kalau maksudnya adalah hanya dibesarkan, membantu untuk membesarkan yang tidak mampu dibesarkan, bukan pemindahan nasab, tidak dipanggil menjadi, dipindahkan nasabnya ke kita, boleh. Adapun kalau dipindahkan nasabnya dari bin fulan menjadi bin fulan atas nama kita yang mengangkat, ini tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya, dilarang Quran. Di Quran kita diperintahkan untuk memanggil seorang dengan ayahnya. Iya, untuk memanggil seorang dengan nama ayahnya. Apa Ustaz, kan ada haditsnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika habis makan makanan yang mengandung lemak belum berkumur-kumur dengan air. Pertanyaannya, apakah makanan yang mengandung minyak, susu, santan serta perdagingan disunahkan juga berkumur-kumur setelah kita memakannya? Wallahualam. Tidak tahu itu. Ya. Nabi cuma ditanya, apakah saya berwudu dari memakan daging onta? Iya.
Terus Nabi ditanya, apakah saya berwudu dari memakan daging kambing? Nabi bilang, tidak. Iya, wallahualam kalau yang disebutkan di pertanyaan. Jika kita mandi suci dengan cara Maimunah radhiyallahu taala anha, jika dalam proses mandi seperti ketika memakai sabun, kita kencing beberapa kali, apakah di akhir mandi saya hanya cukup mencuci kaki saja atau saya harus berwudu sempurna Ustadz karena habis kencing? Nah, kalau masih dalam keadaan mandi tidak perlu berwudu lagi. Lanjutkan mandinya dan cuci kaki di akhir. Cuci kaki di akhir, wallahu alam. Bagaimana hukumnya seorang ummahat kagum dengan seorang ustadz atau pendakwah? Selalu memujinya depan suaminya. Aduh. Iya. Apakah itu hal wajar atau terlarang? Bagaimana cara menghindarinya? Iya. Kalau di hadapan suami kita, jangan memuji orang lain. Kita mau enggak suami terpuji orang lain? Ya, dia bilang, wih bagusnya istrinya si Anadi. Gimana itu hatinya istri kita? Kan begitu. Ya. Ya la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Soalnya salah seorang dari kalian tidaklah beriman sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Itu dia juga tidak suka untuk saudaranya apa yang dia tidak suka untuk dirinya. Kalau kita tidak suka dipuji perempuan lain di hadapan kita, jangan puji orang lain di hadapan suami kita. Cukup disimpan saja. Iya, kalau kita cinta orang soleh, orang yang menurut kita lihat adalah bagus agamanya, itu hal bagus. Itu hal bagus. Karena seorang ruh itu kan berpasukan. Seperti pasukan itu ruh. Dia akan suka yang seruh dengannya. Cuman dalam mengabarkannya, tidak harus kita kabarkan ke orang lain. Apalagi nanti akan menyinggung perasaannya, membuat dia cemburu. Iya, membuat dia cemburu. Itu tentunya dihindari hal tersebut. Wallahu alam. Ustaz, menaikkan jari telunjuk sampai selesai membaca doa tahiyat akhir atau sampai mau salam Ustaz? Sampai selesai kita baca doa. Bukan tahiyat akhir. Pokoknya sampai selesai kita berdoa. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tahiyat, beliau katakan, fal yatakhayyar minad du'a masya'a. Hendaklah dia pilih doa yang dia mau. Artinya boleh kita berdoa setelah selesai tasyahud kalau imam belum salam. Dan selama kita berdoa, maka kita disunahkan mengangkat jari. Karena dalam hadits Ibnu Umar, wahwa yad'u biha. Beliau angkat jarinya dalam keadaan berdoa dengannya. Berdoa dengannya. Jadi sampai kita selesai. Kalau kita sudah selesai, turunkan. Sambil tunggu imam salam. Iya, sambil tunggu imam salam. Itu wallahualam. Ustadz, ibu saya dan saya sering berdebat mengenai uang panai. Berkali-kali saya selalu minta keringanan karena sudah ada yang ingin melamar, tetapi ibu saya menetapkan sejumlah uang panai yang cukup besar. Bagaimana cara membujuk ibu saya, Ustadz? Nah, ini kita salah cara memang, jangan didebati. Jangan debati, tidak ada orang mau. Kita saja kalau didebati tidak mau. Ada perasaan tidak mau dikalah. Iya, kita juga begitu. Ibu kita juga begitu. Ya, jadi jangan didebati. Iya, diminta saja keringanan biasa. Jangan didebati. Iya, kita usahakan saja minta keringanan. Ini orang bagus agamanya, insya Allah saya aman bersamanya.
dunia akhirat saya aman, saya tidak akan dipukulkan, ini bagus agamanya. Dia kasih tahu begitu. Iya, dia kasih tahu seperti itu. Iya, dengan baik-baik tentunya. Dan adapun waktunya, kita yang tahu itu, karena kita yang hidup dengan ibu tak dari bayi sampai sekarang ini. Kita yang tahu kapan bisa dimasuki, kapan tidak bisa dimasuki. Kita yang tahu itu. Setelah itu semua usaha itu, maka kita tentunya berdoa kepada Allah untuk melembutkan hati ibu kita supaya diterima siapa yang datang yang kita suka. Iya. Dan kalau ibu kita tetap berkeras, maka kita kembali ke takdir. Walaupun kita berusaha bagaimanapun, kalau takdirnya tidak, kita tidak berjodoh dengan ikhwan itu, sebenarnya bukan masalah uang panai. Itu masalah takdir. Uang panai itu hanya sebab yang Allah jadikan sebagai sebab dia mundur. Adapun masalah pokoknya adalah takdir. Sudah ditulis sebelum kita dicipta bahwa kita akan menikah dengan si fulan. Walaupun tanpa mahar, tanpa uang panai, kalau itu takdir tak pasti jadi. Ibu tak akan terima itu. Ibu tak akan terima. Banyak ada orang begitu. Tawarkan satu akhwat. Ibunya, enggak. Tawarkan lagi, enggak. Datang satu orang, oh itu mau. Begitu, kan namanya orang jodoh. Kenapa bisa begitu? Takdir itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Padahal kalau dibilang pertama, kedua, itu kan sama-sama Ji. Sama-sama. Cuma kan takdir. Kita harus kembalikan ke takdir. Kembalikan ke takdir. Kita yang penting sudah berusaha menempuh sebab untuk diterima, mencari laki soleh, dan datang kita sudah berusaha menasihati, mengusulkan kepada orang tua kita. Kalau diterima alhamdulillah, itu berarti takdir baik untuk agak dunia akhirat. Tapi kalau tidak diterima berarti itu tidak baik. Bisa saja kalau kita jadi dengannya belum tentu baik. Belum tentu baik. Pokoknya kembali saja ke takdir. Kembali saja ke takdir agar supaya kita tidak terlalu bersedih dan menyalahkan ibu kita terus. Kita ini bu, gara-gara kita ini saya bisa jadi perawan tua. Tidak perlu itu. Ya, tidak perlu kita salahkan ibu kita karena itu sudah menjadi takdir. Apa hukumnya menjual barang yang belum ada di tangan kita? Seperti memposting gambar barang yang akan dijual, tetapi belum sampai pada pembeli barang tersebut lebih dahulu sampai kepada anak. Dan barangnya sudah anak lunasi sebelum sampai ke anak. Kalau sudah pindah gudang, boleh. Kalau ini sistem kita mau jual ya, kita bukan perantara dari pemilik. Kalau kita cuma jadi perantara dari pemilik, boleh bahkan walaupun kita belum punya. Kita sebagai wakilnya, makelarnya. Tapi kalau kita mau menjadikan diri kita adalah sebagai penjual barang, maka kata Nabi, la tabi malah tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Harus kamu punya, kamu sudah beli. Belum cukup kamu sudah beli. Pindahkan dulu dari gudangnya, sudah bergeser baru boleh kamu jual. Baru boleh kamu jual. Adapun belum kita miliki, tidak boleh kita menjualnya. Kita tidak boleh menjualnya. Wallahualam. Apa kita boleh mendengar ceramah atau mengambil ilmu dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi? Karena ada yang memberi informasi katanya tidak boleh. Afan baru belajar Ustaz, jadi saya bingung. Mohon penjelasannya, saya juga tidak tahu. Iya, saya alhamdulillah tidak banyak tahu orang, jadi tidak banyak sibuk. Iya, tidak banyak tahu. Karena saya punya guru sedikit. Saya hanya punya tempat belajar sedikit.
Dari kampung ke as-sunnah, dari as-sunnah ke Yaman, dari Yaman ke as-sunnah. Jadi sedikit saya tahu orang. Jadi mengenai orang jangan tanya. Iya, guru saya sedikit. Siapa yang ngajar di as-sunnah itulah yang saya tahu. Selain di as-sunnah bahkan saya tidak tahu. Banyak ustaz-ustaz kadang saya hanya lihat kalau ada pertemuan saja. Saya tidak tahu siapa muridnya siapa, belajar di mana. Dan juga alhamdulillah saya tidak juga suka tanya orang kamu belajar dari mana. Tidak juga begitu. Iya. Jadi saya tidak banyak tahu apalagi di tempat selain Yaman. Jadi jangan tanya orang sama saya tidak tahu. Ustaz-ustaz di Indonesia ini saja saya tidak tahu. Hanya saya tahu yang di Makassar. Sulawesi lumayan dah. Iya, itu yang ditahu. Adapun di Jawa dimanapun tidak. Dan tidak ada orang berbahaya kalau saya tidak tahu. Tidak ada masalah itu. Sebagaimana juga kalau kita tidak tahu oleh orang, tidak ada juga masalah. Tidak ada juga masalah. Iya. Dan kita tidak perlu banyak tahu tentang orang juga. Cukup kita sibuk saja mengajak orang kepada Allah. Iya, tanpa. Karena cari tahu tentang orang itu juga menyibukkan. Kecuali terkait dengan perawi hadits yang kita mau bahas. Itu saja sudah makan waktu. Saya kadang cari itu biografinya rawi. Kadang dari pagi saya belum dapat sampai datang waktunya sebentar saya pusing. Sebentar apa mau dibilang tentang orang ini? Belum saya dapat. Itu perawi hadits. Iya, itu perawi hadits. Itu saya sudah kita sibuk. Iya. Ini Bulughul Maram. Sebelum kajian kita tulis, kita cari biografinya kalau belum pernah didapat. Kapan meninggal, kapan di tahun berapa, di daerah mana. Itu makan waktu. Kita cari tahu lagi orang sekarang. Itu banyak hal yang lebih bagus kita sibuk. Iya. Wallahualam. Bagaimana kita jika kita sudah tidak tahan untuk nikah, tapi kita menundanya dengan alasan ragu? Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita menunda sesuatu karena ragu. Kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan itu keraguan, buang itu keraguan. Menikahlah kalau memang sudah butuh untuk menikah dan kita punya dompet. Ya. Ada dompet tak? Mau menikahin tidak ada dompetnya. Gimana caranya kita mau simpan uang? Tidak ada dompet tak? Iya. Kantong tak tipis. Iya. Tidak apa-apa jadi tipis kalau ada ATM-nya. Iya. Jadi harus kalau kita memang sudah punya dompet, iya menikah bismillah. Iya, bismillah. Tidak perlu ragu itu. Apa Ustaz, apakah boleh berniat mandi suci atau junub pada setiap kali mandi? Jangan sampai kita bid'ah. Mandi suci, mandi bersih itu saat kita junub. Saat kita junub. Tapi kalau kita bertanya, boleh nggak setiap kita mandi langsung berniat wudhu? Boleh. Adapun mandi suci. Dari junub itu kan innamal ma' minal ma'. Kata Nabi, kita sudah lewati itu. Air mandi junub itu karena adanya air mani. Adanya air mani yang keluar. Atau karena kita haid. Kita haid, suci dari haid. Atau kita habis berjima, berhubungan badan walaupun tidak ada air yang keluar. Itu yang mewajibkan mandi. Adapun kalau kita tidak ada apa-apa mandi junub. Bisa masuk dalam bid'ah. Bisa masuk dalam bid'ah. Bisa masuk berlebihan. Wallahualam. Apa hukumnya menceritakan maksiat-maksiat yang telah berlalu pada diri sendiri? Dan saya sudah hijrah. Jadi kita bilang ke diri,
Gimana itu ya? Apa maksud tak ini? Saya tidak mengerti. Kita ceritakan pada... Ya jadi begini, Ubaid, ingat kau dulu. Maksudnya saya tidak paham jadinya. Apa maksud tak ini? Iya, saya punya ini pertanyaan. Mengaku dulu. Saya tidak paham ini ucapan. Kasih hadiah, baik. Yang bilang, yang kasih. Siapa yang mengaku? Ada hadiah. Ada hadiah. Man, tadi kayaknya saya punya amplop tadi. Adakah? Ada yang mau? Yang mengaku? Mengaku saja. Saya habis ceramah ini tadi siang. Siapa? Enggak ada. Alhamdulillah aman lagi. Baik. Kemudian berikutnya. Apa hukumnya? Apa hukum ziarah kubur? Oh, ziarah ya. Masya Allah. Apa hukum ziarah kubur ya? Ziarah baik. Apa hukum ziarah kubur? Sunnah laki-laki. Itu tidak diperselisihkan. Dalam hadits Abu Hurairah kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu awal Islam saya melarang kalian dari ziarah kubur. Adapun sekarang ziarahilah kubur. Karena itu akan mengingatkan kalian terhadap kematian. Jadi dilarang. Di awal Islam dilarang. Setelah itu Nabi anjurkan. Kecuali perempuan dilarang memperbanyak ziarah kubur. Karena ada lafaz hadits la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat al-kubur. Para perempuan yang sering ziarah kubur. Kalau perempuan, tapi boleh sekali-sekali. Karena Aisyah pernah ikuti Nabi ziarah kubur. Pernah mengikuti Nabi ziarah kubur dan Nabi tidak melarangnya. Bahkan Aisyah meminta kepada Nabi, apa bacaan kalau kita pergi ziarah kubur? Maka Nabi mengajarkan kepadanya doa ziarah kubur. Itu menunjukkan boleh perempuan ziarah kubur. Cuman supaya dikompromikan dengan hadits yang lain, bahwa dilarang sering. Kalau perempuan. Wallahualam. Baik, di sini ada lanjutannya. Kemudian kubur yang kita ziarahi itu adalah khusus, hanya kuburan keluarga saja. Tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Yang penting ziarah kubur. Apa hukum membersihkan kuburan? Boleh. Boleh seorang membersihkan kuburan. Yang tidak boleh itu adalah mencatnya, menulis di atasnya. Itu tidak boleh. Membangunnya, itu tidak boleh. Adapun membersihkannya, memberikan tanda kepadanya, dibolehkan. Boleh kita beri tanda kuburan. Boleh. Nabi memberikan tanda kuburan sahabatnya ketika meninggal. Tapi yang tidak boleh adalah kita menulis wafat tahun sekian, mau ulang tahun. Kan enggak kan? Orang sudah meninggal tidak perlu diingat-ingat wafatnya lagi. Tidak perlu ditulis tanggalnya. Tidak boleh ditulis di atas kuburan. Itu yang dilarang. Membersihkan kuburan tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Wallahu alam. Takutnya saya ini pertanyaan tadi saya kira apa? Ustadz boleh langsung coblos. Jadi saya kira coblos. Ada saja orang ya manusia. Ustadz boleh langsung coblos di air laut. Kalau mandi junub pakai dal. Langsung coblos ya. Apa maksudnya? Langsung nyemplung ya, terjun bebas begitu ya. Dia langsung coblos. Jadi saya kaget juga. Apa maksudnya ini? Iya. Ustadz boleh langsung coblos di air laut kalau mandi junub.
pokoknya. Gemetar tangan saat kita tulis ini ya boleh kita langsung ya coblos ke air laut. Tidak ada masalah. Ya kalau kita junut itu dibolehkan. Apakah berbeda mandi suci dari haid dan mandi junub? Tidak. Sama-sama hadat besar, itu tidak dibedakan. Mandi suci dari haid dan mandi suci dan mandi dari janabah itu sama hukum dan caranya. Sama hukum dan caranya. Satu lagi, kita baca lagi satu biji lagi. Insya Allah, alhamdulillah baru kita cukupkan. Apa Ustaz? Apakah boleh seorang suami memandikan istrinya ketika junub dan sebaliknya supaya mengamalkan sunnah mandi bersama? Masya Allah, sangat boleh. Bahkan saya pernah baca faedah dari Syekh Shalih Al Fauzan, katanya itu menambah kecintaan. Mandi bersama, saling berebut air, itu menambah kecintaan. Saling menyirami, menambah kecintaan. Dibolehkan. Masya Allah. Boleh kita menyabuni istri kita. Menyampoi. Tidak ada masalah. Istri juga sebaliknya begitu. Boleh dia sabuni suaminya. Dia sirami suaminya. Dibolehkan. Kan yang tidak boleh dikendap tok. Itu tidak boleh. Kalau dimandi, tidak apa-apa. Itu dianjurkan. Nabi, ya, mandi bersama istrinya. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.